Hai teman-teman sama podcast, balik lagi sama aku Andin dan masih ditemani juga sama Mbak Mila. Tadi di sini kita udah bahas lumayan banyak tentang pengalaman Mbak Mila ya, magang di Bandiklat ini. Tadi udah cerita yang lucu-lucu, terus ada cerita yang serius juga tentang insight apa tuh tadi Mbak? 9 nilai Integritas untuk mencegah korupsi. Oh ya, korupsi. Korupsi, Man. Oh iya, benar. Jadi tadi kita udah ngobrol lumayan banyak, mungkin bisa ditonton juga dan jangan di skip. Sekarang kita lanjut aja untuk perbincangan selanjutnya. Nah, gimana nih Mbak Mila? Aku juga penasaran. Mungkin bisa buat pelajaran buat aku juga. Gimana cara Mbak Mila ini beradaptasi untuk lingkungan kerja yang bisa dibilang baru kan ya di Bandiklat ini? Ya, bisa dibilang baru. Pada awalnya pasti kaget ya. Soalnya kan biasanya kita di kampus, kita bergaulnya sama teman-teman sesama Gen Z, sedangkan di sini kita harus berinteraksi sama bapak ibu yang bisa dibilang lintas generasi ya. Dan tentunya pasti ada kayak gap generation. Nah, untuk dari aku sendiri untuk mengatasi hal itu tuh dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya untuk membiasakan diri dari kedisiplinan, terus sopan dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi ini sih yang menurutku penting dan kayak bakal kelihatan banget karena kan biasanya di kampus kita ngomong sama teman seumuran ya udah pakai santai ya kita ya. Bahasa Indonesia, bahasa kita, kadang lo gue. Terus di iya. sini sekarang kan mungkin jadi banyak memakai kosakata Jawa ya. Oh iya, itu I see. sih. Jadi juga lebih berhati-hati mungkin ya dalam Menjaga lisan. bener, gak yang asbun juga. Kan kalau misal kita sama teman-teman kan asbun ya istilahnya, asal bunyi aja ya gak apa-apa. Tapi karena ini di instansi Bandiklat mungkin lebih berhati-hati ya Mbak Mil. Lebih berhati-hati. Dari aspek komunikasi. Nah, selain itu ada lagi atau udah nih selain komunikasi untuk beradaptasi ini? Komunikasi sama mungkin tanya kalau misal ada yang kurang jelas biar nggak ada ini sih miskom atau salah bertindak. Bener. Jadi ada inisiatif untuk nanya ya. Nggak. I see. Iya. Terus ada saran nggak sih Mbak Mila nih buat teman-teman yang mungkin nanti jadi tertarik nih pengen nyoba juga buat magang di Badan Diklat atau mungkin nanti kebagian juga PK di Badan Diklat. Ada saran nggak nih Mbak Mila? Oke, buat teman-teman yang ingin atau akan magang atau PK di Badan Diklat DIY, kalau dari saya pribadi, usahakan teman-teman itu memanfaatkan kesempatan yang ada di sini sebaik-baiknya. Jangan cuma datang absen tapi kayak habis absen gak ngapa-ngapain, tapi coba digali lebih dalam lagi, cari pengalaman, terus membangun relasi juga sama bapak ibu yang ada di sini, terus sama belajar dari bapak ibu yang udah profesional di bidangnya. Apalagi kalau misal kayak kita nih tempat PK di sini yang relevan, jadi kita bisa ambil banyak hikmah. Banyak insight mungkin tadi juga ya. Yang bisa kita ambil gitu sih Mbak Din kalau dari aku. Jadi emang kesempatan besar juga ya ini sebenarnya bisa dibilang kalau kita bisa magang di Badan Diklat ini. Benar-benar. Terus mungkin udah sih ya Mbak Mila, daripada kita kepanjangan ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya ketanyain, mungkin off air aja ya, nggak usah on air ini. Iya, atau episode selanjutnya juga bisa. Tapi untuk episode kali ini mungkin itu aja yang pengen aku tanyain dan bisa aku simpulin. Mungkin kalau boleh aku simpulin, tadi kita udah bahas kan tadi dari pengalaman Mbak Mila di Bandiklat ini tuh ya banyak pengalaman yang menyenangkan, terus juga mungkin bisa dibilang nggak terlupakan ya Mbak Mila, kayak banyak yang berkesan juga. Terus insight juga tadi tuh yang 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi. Nah, atau tadi seingat saya tuh bisa disingkat dengan Jumat bersepeda kakak. Nah, ini tuh bisa menjadi indikator seberapa jauh sih nih kita bisa menerapkan sikap anti korupsi. Nah, dan semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat dalam menumbuh kembangkan ya, kayak
menumbuh kembangkan semangat anti korupsi, khususnya mungkin di DIY dulu ya Mbak Mila. Terus mungkin cukup sekian dari saya, dan Mbak Mila mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup juga? Cukup sih Mbak Andin. Oke. Dari saya dan Mbak Mila pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya.